Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sistem kuadran dan relasi trigonometri, di mana materi ini ada hubungannya dengan koordinat kutub ke koordinat kartesius. Sistem kuadran. Sebelumnya, kuadran itu apa sih? Kuadran adalah seperempat dari lingkaran. Maka jika digambarkan bentuknya sebagai berikut. Nah, di situ terdapat dua buah garis berpotongan yang saling tegak lurus, di mana dua buah garis itu membentuk menjadi 4 bagian. Nah, dalam satu lingkaran itu jumlahnya 360 derajat kan. Nah, di situ setiap sudutnya terdapat 0 derajat yang berputar berlawanan arah jarum jam, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat sampai ke titik awal sehingga jumlahnya menjadi 360 derajat. Kemudian, pada 0 derajat sampai 90 derajat itu merupakan kuadran 1, yang dimana pada gambar itu tertulis K1. Selanjutnya 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2, 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran ketiga, 270 derajat sampai 360 derajat itu merupakan kuadran keempat. Nah, pada kuadran 1 itu sudutnya kita sebut dengan theta atau bisa simbol lainnya juga, dan 90 derajat min theta. Sedangkan kuadran kedua itu sudutnya bisa kita sebut 90 derajat plus theta atau 180 derajat min theta. Kuadran ketiga sudutnya bisa kita sebut 180 derajat plus theta atau 270 derajat min theta. Sedangkan kuadran keempat itu sudutnya bisa kita sebut dengan 270 derajat plus theta atau 360 derajat min theta. Nah, setiap kuadran ini nilai sin, cos, dan tangannya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk di kuadran 1 itu semua nilainya positif, baik sin, cos, tangan, kosekan, sekan, bahkan kotangan. Nah, untuk kuadran yang kedua itu hanya nilai sin dan pasangannya yaitu kosekan yang positif. Lalu kuadran ketiga itu hanya tangan dan pasangannya kotangan yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran keempat itu hanya cos dan pasangannya sekan yang bernilai positif. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan soal yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Namun, kali ini untuk sudut yang berada di kuadran 2 kita menggunakan 180 derajat min theta. Kenapa bukan yang 90 derajat plus theta? Karena cara pengerjaannya berbeda. Nah, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk kuadran ketiga itu kita pakai 180 derajat plus theta, sedangkan di kuadran keempat itu kita pakai 360 derajat min theta. Langsung kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat itu berarti kita ganti dengan 180 derajat min theta, sehingga sin 120 derajat itu sama dengan 180 derajat min 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 180 derajat min 60 derajat itu 120 derajat. Nah, kemudian fungsi sinnya ini tidak berubah, dia tetap sin. Dan sudutnya itu kita ganti dengan sudut yang baru, yaitu 60 derajat. Nah, karena dia berada di kuadran kedua, maka nilai sinnya itu tetap positif. Nah, jadi sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Selanjutnya yang kedua yaitu tan 315 derajat. Nah, 315 derajat ini berada di kuadran keempat karena dia di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, tan 315 derajat ini kita ganti dengan 360 derajat min theta, sehingga dihasilkan tan 360 derajat min 45 derajat, karena 360 derajat min 45 derajat itu dihasilkan 315 derajat. Nah, kemudian nilai tannya ini, fungsi tannya ini tidak berubah, dan sudutnya itu kita ambil sudut yang baru yaitu 45 derajat. Nah, karena berada di kuadran keempat, fungsi tannya berubah menjadi negatif karena pada di kuadran keempat hanya nilai cos saja yang positif, sehingga dihasilkan min tan 45 derajat itu min 1.
selanjutnya kita bahas sudut pengganti. Yang tadi kita pakai kan 180 derajat min theta. Nah, sekarang kita ganti dengan yang 90 derajat plus theta. Nah, sekarang perhatikan tabel relasi trigonometri itu ya teman-teman. Tadi kan kita sudah pakai yang 180 derajat dan 360 derajat. Yang dimana fungsi yang tadinya sin akan tetap menjadi sin, yang cos akan tetap menjadi cos, yang tan akan tetap menjadi tan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang seperti tadi, namun kita gunakan sudut pengganti, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, contoh soal yang pertama itu ada sin 120 derajat. Nah, 120 derajat itu kan berada di kuadran kedua. Maka kita gunakan 90 derajat plus theta, sehingga dihasilkan sin 90 derajat plus 30 derajat. Karena 90 derajat plus 30 derajat kan dihasilkan 120 derajat. Nah, ingat, karena tadi kita menggunakan sudut pengganti yang 90 derajat, maka kita ubah, kita ganti dengan sin menjadi cos, sehingga tertulis di situ cos 30 derajat karena menggunakan sudut yang baru, yaitu 30 derajat, sehingga cos 30 derajat dihasilkan setengah akar 3. Dan selanjutnya tan 315 derajat. 315 derajat itu kan tadi berada di kuadran keempat. Nah, sehingga kita pakai 270 derajat plus theta, yaitu 270 derajat plus 45, karena 270 derajat ditambah 45 itu 315 derajat. Nah, ingat tadi kan kita pakai sudut pengganti yang 270 derajat, maka fungsi tannya itu berubah menjadi kotangan. Dan karena berada di kuadran keempat yang hanya cos saja yang positif, maka nilai kotangan di situ negatif, sehingga negatif kotangan 45 derajat adalah minus 1. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal hubungan antara koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, contoh 1 itu ada koordinat polar dari titik P min 4,4 adalah, penyelesaiannya diketahui titik P itu kan min 4,4, maka nilai X-nya itu adalah min 4 dan nilai Y-nya itu adalah 4. Nah, kedudukan titik P itu berada di kuadran kedua. Kenapa kuadran kedua? Karena nilai X-nya itu negatif, sedangkan nilai Y-nya itu positif, sehingga titik P itu berada di kuadran kedua. Dengan menggunakan hubungan yang sudah dijelaskan pada materi kedua tadi, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan alfa sama dengan Y per X. Maka diperoleh R sama dengan akar dari min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi, akar dari 16 ditambah 16, akar dari 32, sehingga dihasilkan R sama dengan 4 akar 2. Lalu kita mencari nilai sudutnya, yaitu dengan menggunakan tan alfa, yaitu Y per X. Di sini kita bisa menggunakan sin dan cos juga. Karena di sini kita pakai tan agar lebih mudah, karena Y merupakan sisi depan sudut dan X merupakan sisi samping sudut, sehingga dihasilkan 4/4 yaitu sama dengan 1. Nah, tan yang nilainya 1 itu adalah 45 derajat, sehingga dihasilkan alfa kuadran kedua itu sama dengan 180 derajat min 45 derajat, dihasilkan 135 derajat. Jadi koordinat polarnya adalah titik P itu 4 akar kuadrat, 135 derajat. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu koordinat polar dari titik P akar 3, min 1 adalah, nah, diketahui titik P itu akar 3, min 1, maka nilai X-nya adalah akar 3 dan nilai Y-nya adalah min 1. Nah, kedudukan titik P ini berada di kuadran keempat, karena nilai X-nya positif, sedangkan nilai Y-nya negatif. Nah, dengan menggunakan hubungan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan alfa sama dengan Y per X, maka diperoleh R sama dengan akar dari akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, sehingga dihasilkan akar dari 3 tambah 1, akar 4 sama dengan 2, sehingga jari-jarinya dihasilkan 2. Lalu kita cari sudutnya dengan menggunakan rumus tan
Y tan alfa sama dengan Y per X, di mana Y adalah sisi depannya dan X adalah sisi sampingnya, sama dengan 1 per akar 3. Nah, dihasilkan 1 per 3 akar 3. Nah, karena tan 1 per 3 akar 3 itu nilainya 30 derajat, sehingga alfa di kuadran keempat itu kita pakai 360 derajat min 30 derajat sama dengan, jadi nilai alfanya atau nilai sudutnya itu adalah 330 derajat. Nah, jadi koordinat polarnya pada titik P tersebut adalah 2,330 derajat. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jarak antara dua titik polar. Nah, di mana pada materi ini kita akan belajar cara mencari jarak antara dua titik polar. Bisa dilihat pada gambarnya teman-teman, di situ terdapat dua titik polar, di mana titik A itu adalah R1, alfa 1 dan titik B itu R2, alfa 2. Nah, untuk mencari jarak antara dua titik polar dapat digunakan rumus sebagai berikut. Titik P di situ saya simbolkan sebagai P sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2 dikali R1 dikali R2 dikali cos alfa 2 dikurang alfa 1. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Tentukan jarak antara titik A yaitu 3,80 derajat dan titik B 4,140 derajat. Cara penyelesaiannya, diketahui bahwa titik A itu 3,80 derajat dan titik B itu 4,140 derajat. Sehingga dapat kita ketahui R1 itu sama dengan 3, R2 itu sama dengan 4, alfa 1 itu sama dengan 80 derajat, alfa 2 sama dengan 140 derajat. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2 dikali R1 dikali R2 dikali cos alfa 2 dikurang alfa 1. Yaitu P sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 4 dikali 140 derajat dikurang 80 derajat. Sehingga dihasilkan akar dari 9 ditambah 16 dikurang 24 cos 60 derajat. Lalu dihasilkan akar 25 dikurang 24 dikali setengah. Akar 25 dikurang 24 dikali setengah yaitu 12. Jadi dihasilkan jarak dari titik A ke titik B adalah akar dari 13.